Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusriya Nabila Rahmah. Saya di sini akan menjelaskan macam-macam kiamat, tanda-tanda hari kiamat, dan hikmah mempercayai hari akhirat yang merupakan rukun iman ke-5. Kepastian tentang adanya hari akhir dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Akan tetapi tentang waktu dan kejadiannya yang akan terjadi di hari akhir merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari akhir dalam Al-Quran dibagi menjadi 2 macam, yaitu sebagai berikut. 1. Kiamat Sugro. Kiamat sugro juga disebut kiamat kecil. Kiamat sugro yaitu berakhirnya kehidupan setiap makhluknya yang bernyawa. Kiamat sugro contohnya kematian, bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor, dan lain sebagainya. Penyebab kiamat sugro bermacam-macam, bisa karena alam atau karena diri sendiri. Setiap manusia tidak akan mengetahui datangnya kematian. Oleh karena itu, kiamat sugro yang pengingat dan teguran bagi manusia untuk selalu beramal soleh. Yang kedua, kiamat kubro. Kiamat kubro artinya kerusakan besar, yaitu hancurnya alam semesta berikut segala isinya. Kiamat kubro diawali dengan guncangan yang maha dahsyat. Matahari, bulan, dan planet-planet sudah tidak berjalan pada porosnya, yang mengakibatkan saling bertabrakan. Kiamat kubro terjadi jika malaikat Israfil meniup sangkakala. Kejadian tentang kiamat tercantum dalam Al-Quran. Hari akhir merupakan peristiwa yang sangat dahsyat yang tidak dapat dibayangkan oleh manusia. Hari akhir menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Rasulullah SAW tidak mengetahui secara pasti kapan terjadinya hari akhir. Meskipun demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW memberikan tanda-tanda datangnya hari akhir. Dengan tanda-tanda tersebut, manusia harus meyakini dan mempersiapkan bekal amal soleh sebanyak-banyaknya untuk menghadapi hari akhir dan akhirat. Berikut tanda-tanda hari akhir yang harus kamu ketahui. 1. Tanda kecil. Tanda-tanda kecil kiamat antara lain sebagai berikut. Banyak alim utama yang meninggal dunia. Ilmu agama sudah tidak dianggap penting lagi. Manusia berlomba-lomba mendapat kesenangan dunia. Sering terjadinya bencana alam. Terjadinya banyak fitnah. Yang kedua, tanda besar. Tanda besar akan terjadinya kiamat antara lain sebagai berikut. Munculnya kabut, asap, atau dukhan selama 40 hari. Munculnya dajjal. Munculnya binatang melata. Matahari terbit dari barat. Keluarnya Yajus dan Majus. Keluarnya api dari Yaman, gempa di timur, barat, dan Jazirah Arab.
Peristiwa hari akhir merupakan hari kehidupan manusia di dunia. Hari akhir menjadi pintu awal masuknya kehidupan akhirat yang hakiki. Seorang mukmin wajib mengimani datangnya hari akhir. Iman kepada hari akhir termasuk bagian rukun iman yang wajib dimiliki. Iman kepada hari akhir wajib ditunjukkan dalam kehidupan. Iman kepada hari akhir akan memberikan pengaruh bagi kehidupan manusia. Iman kepada hari akhir memberikan hikmah antara lain sebagai berikut. Pertama, membuat kita menjadi lebih giat dalam beramal soleh. Hal ini dikarenakan kita mempercayai bahwa sesudah mati akan adanya kehidupan lagi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan di dunia ini. Kita akan lebih berhati-hati dalam berbuat sesuatu, mengingat perbuatan dosa terkecil apapun dibalas di akhirat nanti. Yang ketiga, kita akan percaya adanya surga dan neraka. Dengan demikian kita akan lebih termotivasi untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu berhati-hati agar tidak melakukan perbuatan dosa karena takut masuk neraka dan ingin masuk surga. Yang keempat, mendorong kita untuk selalu melaksanakan kewajibannya dan juga tidak terlena dengan kehidupan di dunia yang sifatnya hanya sementara. Yang kelima, membuat kita sadar bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Adapun kehidupan di akhirat adalah kekal atau selama-lamanya. Suatu saat kita pasti akan mati. Dunia ini akan hancur dan berlanjut di alam akhirat yang kekal. Kehidupan di akhirat nanti akan sesuai amal perbuatan yang kita perbuat di dunia ini. Oleh karena itu kita harus berbuat baiknya ketika hidup di dunia. Kita harus semaksimal mungkin dalam beramal soleh. Wassalamualaikum